Hasil pertandingan Liverpool melawan Newcastle United. Liverpool berhasil comeback dari kebobolan. Liverpool bakal kesulitan mencari pengganti Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson. Liverpool tutup akhir musim dengan kemenangan. Berikut ulasan selengkapnya. Setelah di pertandingan sebelumnya Liverpool berhasil menggulung Chelsea dengan skor 5-3, pada pertandingan terakhir di Liga Inggris ini Liverpool berhasil mencatatkan kemenangan dengan skor 3-1 yang pada awalnya mereka kebobolan di menit pertama dengan pencetak gol De Gea dan kemudian di comeback ataupun dibalas dengan serangan yang sangat mematikan dari Virgil van Dijk pada menit ke-38, kemudian disusul dengan gol di babak kedua pada menit 59 oleh Origi. Di menit-menit akhir Liverpool berhasil menggandakan keunggulan oleh Sadio Mane pada menit ke-89. Hal ini menunjukkan kehebatan dan superioritas dari Liverpool pada musim 2019-2020 ini. Menutup musim dengan kemenangan. Di akhir pekan kemarin, Liverpool berhasil menumbangkan The Magpies Newcastle United dengan skor 3-1. Meskipun di laga ini memang tidak menentukan, namun Liverpool tetap ngotot untuk bisa menggapai kemenangan melawan tuan rumah Newcastle United. Liverpool sukses mengandaskan perlawanan tuan rumah ini pada tanggal 26 Juli akhir pekan kemarin. Meskipun sempat ketinggalan melalui gol cepat Dwight Gale, Liverpool kemudian sukses memborong kemenangan dengan skor 3-1. Newcastle langsung tampil menggebrak di sesi awal, bahkan pada menit ke-1, tepatnya pada detik ke-50, setelah umpan Benjamin Joe Shelley diselesaikan oleh Tuchel, gol sendiri tepat dievaluasi VAR atau Video Assistant Referee, namun akhirnya gol tersebut disahkan. Meskipun dalam rentang 10 menit awal Liverpool mencoba mengurung pertahanan dari The Magpies, mereka pun masih sulit untuk bisa menembus atau membobol gawang dari si kiper. Tekanan terus dilakukan oleh tim tamu untuk menyamakan kedudukan, tetapi The Reds Liverpool baru di menit ke-33 dari serangan balik ke overlap yang dilakukan oleh Newcastle United, Liverpool masih bisa membalasnya di menit ke-37 melalui James Milner yang dijatuhkan oleh Rose di sisi kanan, dan akhirnya Oxlade-Chamberlain masih bisa diamankan pemain belakang lawan. Akhirnya di sesi akhir di babak pertama, akhirnya gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. 1 menit kemudian, gol yang ditunggu akhirnya datang dari serangan di sisi sayap dari Oxlade-Chamberlain kembali mengirimkan umpan silang di kotak penalti, yang mana di dalamnya sudah menunggu bek tangguh dan termahal
di Liverpool, yaitu Virgil van Dijk, yang kemudian berhasil menanduk bola menjadi gol. Liverpool terus memberikan tekanan untuk unggul, namun hingga peluit panjang di babak pertama, skor akhir masih tetap 1-1. Dilanjutkan ke babak 2, Liverpool tidak mengendorkan serangannya, bahkan di menit-menit awal langsung mengebrak untuk mendapatkan peluang bagus melalui Williams, namun tembakan pemain muda tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Liverpool pada akhirnya mampu membalikkan keunggulan di menit ke-59 yang dihasilkan dari sodoran pendek dari Andy Robertson, yang mana disambut oleh Origi kemudian melepaskan tembakan kuat di sisi kanan gawang, sehingga bola pun tidak terjangkau oleh Dubravka, si kiper. Untuk meningkatkan dan mengamankan kemenangan di pertandingan terakhir ini, Jurgen Klopp akhirnya memasukkan Mohamed Salah untuk bisa mempertajam penyerangan. Dua peluang berhasil didapatkan meskipun tidak menjadi gol. Rupanya Jurgen Klopp memang tidak ingin melewatkan laga ini dengan hasil seri atau kekalahan. Di menit ke-78, Roberto Firmino, penyerang dari Liverpool, melihat Naby Keita bergerak ke kotak penalti, kemudian ia menyodorkan bola. Akhirnya penyerang dari Liverpool ini masih melenceng tendangannya. Di akhir sesi, penyerangan pun tidak dikendorkan melalui sontekan Sadio Mane, menutup akhir musim Liverpool dengan kemenangan dengan skor 3-1. Mereka pun akhirnya bisa tenang dan untuk bisa memikirkan di musim selanjutnya. Liverpool bakal kesulitan mencari pengganti Alexander-Arnold dan Andy Robertson. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan bahwa bakal sulit mencari pengganti Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson. Ia sudah harus mencari sejak dini pengganti mereka berdua. Mereka berdua diklaim menjadi dua bek sayap tertangguh terbaik di Indonesia, Inggris, bahkan di dunia. Bahkan keduanya pun menjadi poros serangan Liverpool ketika menyerang dari sisi lapangan. Coba lihat aksi mereka berdua, bahwa Alexander-Arnold dan Andy Robertson berhasil mengemas 11 gol dari 61 assist hingga pekan ke-37 dari Premier League sejak tahun 2017 sampai 2018. Keahlian mereka berdua dalam melakukan umpan crossing dan membantu serangan Liverpool merupakan senjata tim yang sangat mematikan. Seringkali umpan-umpan manjanya berujung gol yang terlahir dari dua sisi lapangan. Persoalan yang dihadapi Jurgen Klopp saat ini adalah mencari pengganti mereka berdua tatkala kedua pemain ini berhalangan tampil membela Liverpool. Jurgen Klopp juga mengatakan bahwa bakal serius jika tidak ada mereka berdua, dan bahkan penggantinya pun jika tidak setara, sehingga mereka pun tetap terus diandalkan. Ya, itu jadi persoalan kami. Kami paham situasi ini dan kami tahu kami butuh untuk menemukan solusinya. Tapi ya, kondisinya sekarang seperti ini, ujar Klopp, seperti yang dikutip oleh Sportkeeda.
Kami punya Nico Williams, pemain dengan prospek luar biasa di skuad ini. Kami lega dan bisa memilikinya. Kami sedang mencari solusi, tapi memang sulit mencari penerus Trent dan Robo. Tapi bukan hal yang mustahil untuk itu. Kami akan terus bekerja keras mencarinya, kata Jurgen Klopp. Hal inilah yang menjadi keresahan dari Jurgen Klopp untuk bisa mendapatkan pengganti dari Trent Alexander-Arnold dan juga Andy Robertson secepat mungkin, agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan di season selanjutnya, bisa tetap tercover jika ketidakhadiran mereka berdua, baik itu dalam kondisi cedera ataupun mendapatkan akumulasi kartu.